is a machine. There are 13 ghosts. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Kali ini saya akan mencoba membahas kembali film bergenre horor, yaitu 13 Ghosts yang dirilis tahun 2001. Film ini sebenarnya merupakan remake dari film yang dirilis tahun 1960. Saat itu filmnya masih hitam putih dengan teknologi yang sangat minimalis. Namun secara cerita tuh nggak jauh berbeda dengan versi remake ini. 13 Ghosts adalah sebuah film yang menceritakan kegilaan seseorang membangun sebuah mesin yang bisa melihat masa depan. Untuk menghidupkannya, ia membutuhkan energi atau kekuatan dari 13 hantu terpilih. Setelah menyalakannya, tujuannya adalah menguasai dunia. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan konvoi kelompok pemburu hantu yang dipimpin seorang pria bernama Cyrus. Mereka berada di sebuah tempat pembuangan mobil bekas. Malam itu mereka akan menangkap hantu bernama Juggernaut. Jadi ceritanya sejauh ini Cyrus tuh udah berhasil menangkap 11 hantu dan Juggernaut akan menjadi koleksinya yang ke-12. Untuk perburuan ini Cyrus dibantu seorang pria bernama Dennis. Dennis bukan orang sembarangan, dia memiliki kemampuan paranormal berupa penglihatan. Cukup menyentuh sesuatu dengan tangannya, sekilas Dennis bisa mengetahui apa yang dipikirkan orang ataupun masa lalunya. Cyrus kemudian meminta Dennis melacak jejak Juggernaut. Setelah menyentuh tanah, Dennis melihat rekam jejak dan lokasi hantu tersebut. Hantu yang mereka buru ternyata sangatlah kejam. Semasa hidupnya, hantu itu pernah membunuh 9 orang, bahkan ia sudah membunuh 40 orang selama menjadi hantu di tempat ini. Hantu Juggernaut ini memiliki nama asli Horace. Horace berbadan tinggi besar dan tidak normal. Ia kerap dibully dan dikucilkan, lalu Horace bekerja di tempat pemotongan mobil-mobil tua. Namun setelah orang yang mempekerjakannya itu meninggal tanpa ada yang membimbing, Horace menjadi gila lalu menjadi pembunuh berantai. Di akhir hidupnya Horace tewas di tangan regu penembak saat akan membunuh seseorang. Setelah mengetahui posisi Juggernaut, Cyrus memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan perangkap, yaitu sebuah kotak kaca yang dilapisi mantra khusus agar hantu yang berada di dalamnya tuh tidak bisa kabur keluar. Juggernaut menyadari kedatangan manusia, kemudian mencoba melakukan teror. Selama membantu melakukan perburuan, Dennis tuh sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan Cyrus terhadap hantu-hantu tersebut. Ia mencoba mencari tahu dengan menyentuh pundak Cyrus. Lalu Dennis diperlihatkan ada sebuah mesin besar yang ada di rumahnya. Bersamaan dengan itu, anak buah Cyrus menangkap 2 orang mata-mata. Mereka ini adalah Kalina dan Damon. Mereka meminta Cyrus menghentikan perbuatannya, yaitu memperbudak hantu-hantu itu untuk kepentingan pribadi. Damon mengingatkan bahwa tanpa mantra khusus dan hantu ke-13 rencananya tuh tidak akan pernah berhasil. Jadi sebenarnya Cyrus tuh sedang membangun sebuah mesin bernama Ocularis Infernum atau mata neraka. Mata tersebut diketahui dapat melihat segalanya. Jika mesin itu berhasil dihidupkan, maka orang yang memilikinya dapat menguasai dunia. Mendengar kata hantu ke-13, Dennis langsung protes. Kontraknya hanya menangkap 12 hantu, bukan 13. Perburuan ini sebenarnya sangat berbahaya. Dennis tidak mau lagi meresikokan nyawanya. Cyrus berkata sebaiknya Dennis tuh berhenti mengoceh. Kemudian ia meminta anak buahnya melepas umpan. Sebuah truk besar berjalan menuju kotak kaca perangkap sambil menyemprotkan darah. Tujuannya agar Juggernaut terpancing masuk ke dalam perangkap. Cyrus kemudian memakai sebuah kacamata khusus yang bisa melihat makhluk astral. Lalu ia menyalakan rekaman mantra pemanggil hantu. Dari kejauhan, Juggernaut mulai menunjukkan terornya. Juggernaut ini sangatlah kejam. Ia berjalan menuju perangkap sambil membantai orang-orang yang ada di hadapannya. Meski pada akhirnya Juggernaut itu masuk ke dalam kota, kemudian terperangkap. Dennis kemudian menghubungi Cyrus kalau hantu ke-12 berhasil ditangkap. Namun tanpa ia ketahui, amukan Juggernaut sebelumnya telah menewaskan Cyrus dan Damon. Scene kemudian berpindah ke sebuah keluarga kecil yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan sangat sederhana. Arthur, sang ayah, harus bekerja serta mengasuh kedua anaknya setelah sang ibu tuh meninggal 6 bulan yang lalu.
Meski mereka tuh memiliki pengasuh yang bernama Maggie, namun keberadaannya tuh tidak banyak membantu. Arthur menegur putrinya Katie mengapa tidak membiarkan Maggie melakukan tugasnya. Katie bilang kalau masakan Maggie tuh nggak enak, jadi lebih baik ia masak sendiri. Keadaan ekonomi yang pas-pasan membuat mereka tuh tinggal di sebuah apartemen sempit dan terkadang menimbulkan pertengkaran kecil di antara mereka. Pagi itu tidak seperti biasanya, mereka kedatangan tamu seorang pengacara. Pria itu bernama Ben. Maksud dari kedatangannya adalah memberitahu Arthur kalau pamannya yang bernama Cyrus tuh telah meninggal dunia. Arthur tidak terlalu mengenalnya, namun yang ia tahu Cyrus gemar menghamburkan warisan keluarga. Ben kemudian memutar sebuah video yang direkam Cyrus sekitar 6 minggu yang lalu. Rekaman tersebut ditujukan untuk Arthur. Cyrus berkata jika Arthur melihat video ini artinya ia tuh sudah meninggal. Cyrus tidak memiliki ahli waris, jadi ia mewariskan sebuah rumah untuk keluarga Arthur. Rumah tersebut terlihat cukup besar dan mewah, bahkan memiliki desain kunci spesial. Selama ini ia kurang memperhatikan keluarga, memberikan rumah itu adalah usahanya untuk menebus kesalahan. Arthur dan keluarganya tentu sangatlah senang karena pada akhirnya mereka bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Namun rumah itu terletak di lokasi terpencil jauh dari pemukiman. Setelah sampai di sana, mereka terkejut melihat desain rumah yang dipenuhi banyak kaca dan terlihat futuristik. Akan tetapi, rumah itu terlihat gelap dan di depan pintu sudah ada Dennis yang menyamar sebagai petugas PLN. Dennis berkata kalau ia sedang mengecek listrik rumah tersebut karena sudah beberapa hari ini tidak menyala. Arthur berkata ia boleh memeriksanya di dalam lalu membuka pintu. Setelah kunci diputar, sistem mekanikal di dalam rumah bergerak menghidupkan sumber daya di rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam, mereka mendapati lebih banyak kaca dengan tulisan-tulisan Latin. Di dalam rumah juga terdapat benda-benda antik serta benda-benda seni lainnya. Sementara itu Dennis berkeliling, dalam hati ia bertanya sebenarnya apa yang dilakukan Cyrus di rumah ini. Lalu ia pergi ke ruang bawah tanah. Saat berjalan memasuki sebuah lorong, pikiran Dennis mulai terganggu. Ada yang tidak beres di tempat itu dan ternyata lorong itu berisi kotak-kotak kaca berisi para hantu yang sebelumnya tuh mereka tangkap. Di tempat lain, Katie, Bobby, dan Maggie juga berkeliling untuk melihat-lihat. Katie mencari kamar untuk beristirahat. Di ruangan lain, Maggie menemukan kacamata khusus untuk melihat hantu, lalu malah dipakai Bobby untuk gaya-gayaan. Saat memakainya, tulisan-tulisan yang ada di kaca tuh terlihat menyala. Lalu di ruang kerja, Ben meminta Arthur segera menandatangani dokumen kepemilikan rumah. Namun tiba-tiba Dennis mendatangi mereka lalu meminta Arthur meninggalkan rumah ini. Dennis berkata kalau ia bukanlah petugas PLN melainkan asistennya Cyrus. Beberapa bulan yang lalu, ia dan Cyrus mulai melakukan perburuan hantu yang jumlahnya tuh ada 12. Hantu-hantu itu dikurung di dalam sebuah kubus atau kotak kaca yang ada di ruang bawah tanah. Dan selama bekerja dengan Cyrus, baru kali ini ia tahu kalau hantu-hantu itu disimpan di rumah ini. Goats? Tentu saja Arthur tidak begitu saja percaya perkataan Dennis, apalagi yang dibicarakan ini soal dedemit. Ghost! Ghost, goddammit, listen to me! Ben meminta Arthur jangan mendengarkan kata-katanya karena Dennis hanya ingin mengambil keuntungan dari rumah ini. Tiba-tiba Dennis merasakan kekuatan jahat ke-12 hantu mengganggu pikirannya. Arthur mencoba menolongnya. Saat memegangnya tanpa sengaja, Dennis melihat kilas balik kenangan Arthur, di mana istrinya meninggal karena sebuah kebakaran. Don't touch me. Tanpa Arthur sadari, Ben tuh diam-diam pergi ke ruang bawah lalu ia memakai kacamata khusus hantu sebelum memasuki lorong. Selain seorang pengacara, Ben ini adalah teman dekat Cyrus. Tentu saja ia tidak aneh melihat hantu-hantu itu berada di sana. Ben kemudian masuk ke sebuah ruangan khusus mengambil sebuah koper berisi uang yang telah dijanjikan Cyrus sebelumnya. Cyrus sengaja menaruh koper itu di atas sebuah pedal penahan mesin. Terangkatnya koper itu membuat pedal penahan terlepas yang membuat mesin utama menyala. Kemudian sistem mekanikal mesin tersebut berputar, membuka dan menutup pintu kaca ruangan di dalam rumah secara acak. Jendela di luar rumah juga menutup rapat dan sialnya mesin tersebut secara bertahap akan membuka pintu kotak kaca berisi hantu.
Nah, jadi gini, Ben ini memang dibayar Cyrus untuk membawa keluarga Arthur ke rumah itu dengan tujuan tertentu. Koper itu sengaja ditaruh di atas pedal agar saat Ben mengambilnya, mesin di dalam rumah aktif dengan sendirinya. Pintu kotak kaca yang pertama terbuka berisi hantu wanita yang disebut dengan The Angry Princess, yang memiliki nama asli Dana. Selama hidupnya, ia bekerja sebagai seorang dokter kecantikan. Karena kurang pede dengan penampilannya, Dana mulai mengoperasi plastik dirinya sendiri. Tapi karena ada kesalahan operasi, si Angry Princess ini menjadi stres kemudian bunuh diri. Ia ditemukan di dalam bathtub kamar mandi dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya. The Angry Princess mendekati Ben sambil mengacungkan pisaunya. Ben perlahan-lahan mundur bersamaan dengan berputarnya mesin utama. Sebuah pintu kaca tiba-tiba menutup yang membelah tubuh Ben menjadi dua. Arthur yang panik karena pintu di setiap ruangan tuh menutup mulai mencari kedua anaknya. Sementara itu, Katie di kamar mandi hendak membersihkan badannya. Namun tanpa ia tahu, The Angry Princess berada di belakangnya. Saat Katie mencuci muka dengan air di dalam bathtub, ia tidak melihat kalau hantu The Angry Princess tuh lagi mandi. Hantu itu pun merasa terganggu. Untungnya sebelum hantu itu melukainya, sang ayah mengetuk pintu kamar. Kathy! Where is your brother? He's with Maggie. Sang ayah bertanya di mana Bobby adiknya, lalu bersama-sama mencarinya. Mesin kemudian berputar kembali. Kali ini kotak kaca hantu wanita yang disebut dengan The Bone Woman terbuka. Dulunya ia tuh bernama Susan. Ia terbunuh dalam keadaan tercekik dan leher yang patah. Bersamaan dengan itu, Bobby melintas. Hantu wanita itu pun memanggilnya. Bobby mengira kalau Maggie itu berada di sana, kemudian turun memasuki lorong. Mesin kembali berputar dan kali ini kotak hantu The Torso terbuka. Come on, Cash, stop hiding! Hantu ini dulunya terbunuh dalam keadaan tubuh dan kepala yang terpotong, dibungkus plastik kemudian dibuang ke laut. Setelah itu, kotak kaca seorang wanita hantu yang disebut dengan kekasih yang layu terbuka. Hantu tersebut nggak lain adalah Jean, ibunya yang meninggal karena kebakaran. Karena Bobby menggunakan kacamata khusus paranormal, ia sangat ketakutan melihat hantu-hantu yang ada di dalam lorong tersebut. Coba bayangin, seorang anak kecil berada di lorong gelap dan sempit yang dipenuhi hantu menakutkan. Namun setelah melihat hantu ibunya sendiri, Bobby sedikit lebih tenang. Tiba-tiba dari belakang pintu kaca muncul sosok pria dengan luka di leher yang nggak lain adalah Cyrus. Entah dia ini tuh masih hidup atau arwah gentayangan. Cyrus menempelkan tangannya ke kaca kemudian membawa Bobby pergi. Sementara itu, Arthur dan yang lain kembali berkumpul di ruang tengah. Dennis berkata kalau pintu keluar rumah telah menutup. Tulisan di kaca itu bukanlah hiasan ataupun karya seni, melainkan tulisan mantra yang mencegah para hantu melewatinya. Kaca itu adalah kaca anti peluru, tidak mudah untuk membuatnya pecah. Jika Arthur ingin mencari Bobby, sebaiknya dilakukan bersama-sama. Mereka kemudian mencari ke setiap sudut ruangan, lalu sampailah mereka ke ruang bawah tanah di mana para hantu-hantu itu dikurung. Karena lorong itu mengarah ke kiri dan ke kanan, Arthur meminta mereka berpencar agar segera menemukan Bobby. Kathy and I'll head up this way. You two check down there. Maggie masih tidak percaya perkataan Dennis tentang adanya hantu di rumah ini. Lalu Dennis memberikan kacamata khusus itu agar ia pakai. Namun Maggie tetap tidak melihat ada hantu di lorong tersebut. Dennis pun terkejut setelah menyadari kalau pintu-pintu kaca berisi hantu itu sebagian telah terbuka. Kosong. Namun ia masih bisa menunjukkan kepada Maggie bahwa ternyata masih ada hantu terkurung di sebuah kotak kaca, yaitu The Hammer. Hantu ini dulunya bernama George. Dia adalah seorang pandai besi yang jujur. George meninggal karena dibunuh setelah dituduh melakukan pencurian. Orang-orang mengikatnya di sebuah pohon lalu menancapkan banyak paku ke tubuhnya. Hantu itu memukulkan palunya ke kaca yang membuat Dennis terkejut. Karena kesal, Dennis mengacungkan jari tengah ke arahnya. Lalu ia melihat sekilas apa yang terjadi di masa depan, yaitu kematiannya di tangan The Hammer. Saat akan keluar lorong, Dennis dikejutkan sosok hantu anak kecil yang disebut dengan The Firstborn Son. Anak kecil itu bernama Billy yang meninggal setelah berantem dengan anak tetangga. Billy menggunakan pistol mainan, sedangkan si anak tetangga menggunakan panah asli yang secara tidak sengaja menembus kepalanya.
Sialnya, The Angry Princess tiba-tiba sudah berada di sana kemudian menghampiri mereka. Dennis meminta Maggie segera menyingkir karena hantu itu akan menikamnya. Sementara itu, di sisi lorong yang lain, Katie mencoba memakai kacamata hantu. Setelah memakainya, nampak hantu The Jackal di hadapannya. Hantu itu pun langsung menyerangnya. Untungnya, Kalina datang menyelamatkannya. Hantu tersebut dulunya bernama Ryan, lahir di lingkungan keras membuatnya tumbuh menjadi psikopat. Karena kelakuannya, ia dipasung dengan sangkar yang dipasangkan di kepalanya. Arthur kemudian bertanya siapa wanita itu dan apa yang sedang dilakukannya di sini. Kalina berkata kalau ia adalah seorang dukun pemanggil arwah. Ia masuk ke rumah ini sesaat setelah pintu-pintu mulai menutup. Bisa dibilang Kalina terjebak di rumah ini bersama mereka. Namun hal tersebut bukan masalah karena tujuannya datang ke sini adalah membebaskan para hantu yang ditangkap dan diperbudak Cyrus. Kalina kemudian menunjukkan sebuah buku kuno bernama Arcanum. Banyak orang mati karena mencari buku tersebut. Penulisnya adalah seorang astrolog abad ke-15 bernama Basileus. Jadi si Basileus ini membuat sebuah desain rancangan mesin yang bisa melihat masa depan. Dia menulisnya saat sedang dirasuki setan. Awalnya Kalina tuh nggak percaya ada orang mampu membangun mesin tersebut, yaitu Cyrus. Rumah ini sebenarnya bukanlah rumah biasa, melainkan sebuah mesin yang dirancang oleh iblis dan diberi kekuatan oleh orang yang sudah mati. Arthur kemudian meminta Kalina membantunya menemukan anaknya lalu keluar dari rumah ini. Lalu Kalina berkata jika Arthur membantunya membebaskan para hantu itu, maka mereka akan bisa dengan mudah keluar dari rumah ini. Tanpa mereka sadari, Katie menghilang entah kemana. Sesaat kemudian, mesin itu kembali berputar, pintu-pintu kaca bergeser, membuat Dennis dan Maggie terpisah. Sialnya, Dennis tuh masuk ke dalam kotak kaca berisi hantu The Thorn Prince. Saat masih hidup, dulunya ia bernama Roy, seorang pemain baseball terbaik. Prestasinya di sekolah membuat iri temannya kemudian menantangnya balapan. Namun tanpa sepengetahuannya, mobilnya tuh telah disabotase yang membuatnya mengalami kecelakaan tragis. Mesin kembali berputar, pintu kaca terbuka, Dennis pun segera keluar dari sana. Demi keamanan, Kalina dan Arthur harus kembali ke ruang perpustakaan. Ruangan itu dikelilingi mantra penghalang yang bisa melindungi mereka. Saat akan ke sana, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Dennis dan Maggie. Lalu di sudut lorong, nampak hantu berwujud ibu bersama anaknya yang disebut dengan The Great Child dan The Dire Mother. The Dire Mother memiliki nama asli Margaret. Margaret bertubuh mini, karena itu ia bekerja di sebuah sirkus. Karena fisiknya tersebut, ia tuh kerap dibully dan disakiti. Selama di sirkus, Margaret ini punya seorang anak yang sangat ia manjakan. Suatu hari, Margaret tuh dibully sampai membuatnya meninggal. Si anak tuh nggak terima, lalu membunuh semua pekerja sirkus yang pada akhirnya warga di sekitar mengeksekusi anak Margaret dengan mengerikan. Lalu saat mereka menyusuri lorong kembali, dari belakang Arthur diserang hantu yang disebut dengan The Pilgrims. Hantu tersebut dulunya bernama Susan. Di abad pertengahan, Susan berlayar mengarungi samudera pindah ke New England untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah beberapa hari menetap, ternak milik warga sekitar tuh mendadak mati. Warga yang masih percaya hal-hal mistis menuduh bahwa pendatang baru itu adalah seorang penyihir. Ia tidak langsung dibunuh, namun disiksa secara perlahan hingga menemui ajalnya. Kalina kemudian meminta semua bergegas masuk ke ruang perpustakaan, kemudian menggeser pintu kaca agar hantu-hantu itu berhenti mengejarnya. Di ruang perpustakaan, Kalina dan Dennis yang saling mengenal mulai menyalahkan satu sama lain. Gara-gara perbuatan Dennis, hantu-hantu itu kini menjadi marah dan mengancam nyawa mereka. Dennis membela diri, selama ini ia cukup tersiksa memiliki kemampuan aneh. Lalu ia memutuskan bekerja sama dengan Cyrus menangkapi para hantu. Kalina kemudian bertanya apakah Dennis sudah memberitahu Arthur kalau salah satu hantu wanita yang ada di dalam kota adalah arwah mendiang istrinya. Mendengar arwah istrinya ditangkap dan dikurung di rumah ini, Arthur sangat marah lalu menghajar Dennis. Kalina kemudian menjelaskan apa alasan Cyrus menangkap hantu-hantu tersebut. Bukan sembarang hantu, namun hantu-hantu itu harus memiliki dan mewakili Black Zodiac atau zodiak hitam. Selain itu, hantu-hantu itu dipilih akibat dari sifat dan cara mereka mati.
Jika diurutkan, ke-12 hantu tersebut adalah yang pertama, The Firstborn Son, kedua, The Torso atau si tubuh buntung, ketiga, The Bone Woman atau wanita yang terikat, keempat, The Withered Lover atau kekasih yang layu, kelima, The Thorn Prince atau si pemain baseball, keenam, The Angry Princess, ketujuh, The Pilgrims, kedelapan dan kesembilan, The Great Child and the Dire Mother, kesepuluh, The Hammer, kesebelas, The Jackal, dan ke-12, The Juggernaut. Cyrus membutuhkan kekuatan 12 arwah tersebut untuk menghidupkan mesin Basilius yang bisa membuka Ocularis Infernum atau mata neraka. Siapapun yang menguasai mesin tersebut akan menjadi orang terkuat di bumi. Sejauh ini sudah ada 11 hantu yang terlepas kecuali Juggernaut. Lalu Dennis teringat sebelum meninggal Demon memberitahu tentang hantu ke-13. Kalina berkata hantu ke-13 sebenarnya tuh belum ada, melainkan manusia yang merelakan nyawanya demi menyelamatkan orang yang dicintai. Pengorbanan manusia yang tulus, pengorbanan dari hati yang terluka. Itulah sebenarnya alasan Cyrus membawa Arthur dan keluarganya ke rumah ini. Dia berencana menjebak Arthur kemudian menjadikannya sebagai hantu ke-13. Saat semua hantu berkumpul di hadapan mesin Basilius, hantu ke-13 harus loncat ke tengah-tengah mesin itu lalu Basilius akan membuka mata neraka. Karena itu Cyrus menculik Bobby dan Katie menempatkannya di tengah mesin. Dengan begitu Arthur akan mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan mereka. Kalina kemudian mengingatkan bahwa sebentar lagi mesin akan berputar kembali dan hantu ke-12 segera keluar dari kotaknya. Lalu ia mengeluarkan bahan peledak dari dalam tasnya untuk menghancurkan mesin Basilius. Dennis tidak setuju jika Arthur mengorbankan nyawanya, pasti ada cara yang lebih baik. Bagaimana Kalina bisa meledakkan mesin itu sebelum Arthur menyelamatkan anak-anaknya? Hal tersebut sama saja membiarkan mesin itu menyala penuh. Apa boleh buat, daripada penasaran, Dennis meminta mereka semua pergi ke ruangan tersebut untuk mencari tahu. Dennis dan Arthur mengambil sebuah pintu kaca bertuliskan mantra sebagai perlindungan untuk menyusuri lorong. Sementara itu, Kalina dan Maggie pergi ke ruang Basilius melalui lorong yang lain. Knock it off, Dennis. Just keep your eyes on. Saat berada di lorong, The Thorn Prince menghadang Dennis dan Arthur yang memukul kaca untuk menakut-nakuti mereka. Kalina dan Maggie yang udah duluan nyampe ke ruang mesin dikejutkan kedatangan Cyrus yang tiba-tiba muncul. Tanpa diduga, Kalina memukul Maggie hingga jatuh pingsan dan ternyata Kalina tuh selama ini hanya berpura-pura dan bekerja sama dengan Cyrus. Sebelumnya di awal film kita melihat kalau Cyrus tuh tewas karena lehernya terbelah. Kemunculannya kali ini kita juga melihat kalau leher Cyrus tuh terluka dan berdarah, yang sebenarnya dia ini tuh masih hidup atau hanya arwahnya saja. Tentunya cukup mudah bagi Kalina untuk mendatangkannya karena dia ini adalah seorang dukun pemanggil arwah. Cyrus kemudian merebut buku Arcanum lalu meminta Kalina memberikan mantra pembuka. Setelah Arthur dan Dennis berhasil lolos dari serangan hantu pemain baseball, mereka didatangi The Hammer. Dennis kemudian meminta Arthur berlindung di balik kaca, sementara itu ia akan mengalihkan perhatian The Hammer. Dennis sengaja mengorbankan dirinya untuk melindungi Arthur, mungkin untuk itulah ia memiliki kemampuan paranormal. Lagi pula, Dennis sudah mengetahui kalau hidupnya berakhir di tangan The Hammer. Bersamaan dengan itu, mesin kembali berputar dan pintu The Juggernaut terbuka. Kedua hantu kejam itu tanpa basa-basi membantai Dennis. Cyrus kemudian meminta Kalina membawa kedua anak Arthur ke tengah mesin. Setelah itu, ia menyalakan mantra pemanggil hantu. Do it. Greatness requires sacrifice. Semua hantu itu menurut lalu berjalan ke ruang mesin, tidak terkecuali Jean, istri Arthur. Setelah semua persiapan selesai, Cyrus menutup sebuah pintu kaca yang membuat Kalina tergencet. Cyrus benar-benar keterlaluan, kelakuannya tuh bagai iblis. Bagaimana bisa ia mengkhianati Kalina yang selama ini telah membantu rencananya. Di tengah mesin, Arthur melihat kedua anaknya. Disitulah ia menyadari kalau ia harus mengorbankan hidupnya. Di sekeliling mesin itu sudah berdiri 12 hantu yang sudah menunggunya. Dan di sudut lorong, Arthur melihat mamanya berdiri menunggunya berkorban.
Arthur kemudian menghampiri Cyrus kemudian menghajarnya, namun Cyrus balik memukul lalu mendorongnya hingga terjatuh. Sepertinya Cyrus ini tuh beneran masih hidup karena Arthur tuh bisa memukulnya. Tanpa mereka sadari, Maggie mengacak-acak mesin, merusak alat kontrol, lalu mematikan rekaman pemanggil hantu. Seketika, ke-12 hantu itu terbebas dari belenggu mantra, kemudian rame-rame menghampiri Cyrus. Tanpa mantra tersebut, mereka menjadi liar, mengangkat Cyrus, kemudian melemparnya ke tengah mesin Basilius yang menghancurkan tubuhnya. Namun, masalah belum selesai. Mesin itu berputar semakin cepat dan Arthur tetap harus menyelamatkan kedua anaknya. Di sudut ruangan, Dennis yang udah menjadi hantu meminta Arthur segera menyelamatkan mereka. Ia percaya kalau Arthur bisa melakukannya. You can finish this. Saat yang tepat, Arthur berhasil loncat ke tengah mesin bersamaan dengan meledaknya seluruh ruangan di dalam rumah. Ledakan itu mungkin disebabkan mesin Basilius yang mengalami kerusakan atau mungkin bom yang dipasang Kalina sebelumnya. Setelah ledakan berhenti, semua hantu riang gembira bebas keluar, namun masih tersisa satu hantu berdiri di sana, yaitu Jane. Mom? I love you. I am sick of this nanny shit. I've had it. Film kemudian ditutup dengan memperlihatkan Maggie, baby sister pemalas yang marah-marah sendiri setelah apa yang dialaminya sepanjang malam ini. Ia memutuskan berhenti menjadi pengasuh anak, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa Maggie adalah pahlawan yang menyelamatkan keluarga Arthur. Itulah alur film 13 Ghosts. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.